Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik sekalian. Pada hari ini kita akan coba bahas berkaitan analisa regresi, tapi menggunakan aplikasi PNS ya. Dan materinya ini statistik, parametrik. PNS, Partial Least Square. PLS pertama kali dikembangkan oleh Herman Wood dalam bidang ekonometrik ya. Kemudian PLS ini teknik statistik multivariat ya. Multivariat itu artinya bahwa variabelnya lebih dari dua ya, banyak ya. Kan ada bivariat ya, itu dua ya. Kemudian, nah kalau multivariat ini variabelnya bisa banyak ya. Kalau menggunakan analisa regresi seperti kemarin, kita akan kesulitan ya, walaupun bisa, tapi mungkin tahapannya terlalu banyak dan syaratnya terlalu banyak. Kemudian di sini eh, metode ini mempunyai keunggulan ya, di mana tidak harus berdistribusi normal ya. Kalau kemarin analisa regresi itu kan harus berdistribusi normal. Skala datanya bisa ordinal, interval sampai rasio. Kemudian fungsinya yang pertama adalah analisis untuk perancangan model ya. Jadi saudara kan membuat model ya yang didasarkan pada teori, kemudian nanti kita buktikan model itu terpenuhi atau tidak ya, bagus atau tidak, baik atau tidak. Kalau S tidak butuh syarat asumsi seperti SEM ya. Kalau SEM ini biasanya respondennya harus banyak di atas 100 ya. Kalau ini bisa di bawah 100. Kemudian ini nanti dikelompokkan ada inner model dan outer model ya. Kemudian penilaiannya juga seperti itu, nanti ada reliabilitas, ada validitas ya, ada validitas variabel laten formatif ya. Kemudian terakhir ada penilaian kecocokan model ya. Varian variabel ada laten endogenous, ada juga exogenous. Kalau di regresi itu variabel independen, variabel dependen. Kalau di PLS itu ada endogenous ya atau variabel y-nya, sedangkan exogenous itu variabel x-nya. Kemudian besaran nilai atau indikator yang dapat digunakan sebagai alat pengukuran. Yang pertama adalah reliabilitas komposit. Ini nilainya harus di atas 0,6 ya. Itu kalau di bawah tidak reliable. Kemudian reliabilitas indikator itu harus di atas 0,7. Kalau di bawah 0,7 maka tidak reliable. Kemudian ada AV ya, average variance extracted ya. Ini harus lebih besar 0,5. Kemudian ada relevansi prediksi ya, atau P kuadrat harus lebih besar dari 0. Ini ada kasus ya. Ada kasus seperti ini. Nah, nanti kita coba kasusnya yang sederhana dulu ya. Sederhana dulu. Nah, kasusnya seperti ini saya betulkan. Kasus. Jadi tidak perlu menggunakan variabel mediasi dulu ya. Kasus pertama seperti ini. Nah, oke, jadi kasus pertama seperti ini, saudara mengetahui atau ingin mengetahui pengaruh komunikasi interpersonal bawahan X1 ya terhadap kinerja bawahan, yang kedua X2 gaya komunikasi pimpinan terhadap kinerja bawahan ya. Oke, nanti seperti biasa untuk judul ya. Nanti ditulis ya, pengaruh komunikasi bawahan dan gaya komunikasi terhadap kinerja ya. Ini motivasinya dihilangkan saja dulu. Kemudian variabelnya komunikasi interpersonal, gaya komunikasi pimpinan dan
kinerja ya, motivasinya, mediasinya kita hilangkan dulu. Kemudian nanti apakah ada pengaruh kemudian bawahan terhadap kinerja. Yang kedua, apakah ada pengaruh gaya komunikasi pimpinan terhadap kinerja. Ya. Yang pertama bahwa ada pengaruh komunikasi interpersonal bawahan terhadap kinerja. Hipotesis kedua, ada pengaruh gaya komunikasi pimpinan terhadap kinerja. Kemudian ini untuk datanya ya, ada X1 ya, X2 ya. Kemudian nanti ada data Y ya, yang mediasi jangan dipakai dulu ya, ada X1, X2, Y. Nah, data ini nanti kita pindahkan semua ke Excel ya. Pindahkan ke Excel ya. Nanti kalau pindahkan Excel hasilnya seperti ini. Kita pindahkan dulu ke Excel-nya. Oke. Nanti dari PPT Anda pindahkan Excel-nya. Ini untuk X1 ya, sama ya dengan yang di PPT. Ini X1. Kemudian ini ada X2 ya. Kemudian ada Y ya. Oke, Anda simpan dulu ya. Setelah disimpan, kemudian saudara buka file Excel baru ya. Agar atau Anda akan membuat data yang nanti dianalisis menggunakan PLS ya. Anda buka new baru ya, Excel di new baru. Kemudian Anda kopikan ya. Yang Anda kopikan di sini adalah data hasil jawaban responden saja ya. Ini ada 10 pertanyaan ya, kemudian ke bawah 30 Anda copy ya. Kemudian Anda pindahkan ke yang baru ya. Anda pilih di baris kedua ya, baris kedua, kemudian Anda pastekan di situ ya. Kemudian dikasih nama ya, pertanyaan 1, pertanyaan 2 dengan kode sesuai variabelnya ya. Ini bebas ya. Tadi kan komunikasi interpersonal bawahan ya, kita singkat KIB ya, komunikasi interpersonal bawahan. Ini pertanyaan pertama 1.1 ya. Kemudian Anda copy ke kanan ya. Copy ke kanan. Ini ada 10 pertanyaan. Oke ya. Kemudian Anda kopikan lagi. Tadi yang X2 ini baru X1 ya. Yang X2 juga saudara copy lagi. Ini yang X2 sebelahnya. Anda ambil juga jawabannya saja ya. Totalnya nggak ikut ya. Jawabannya saja ini ada 12 pertanyaan ya untuk gaya komunikasi pimpinan copy ya. Anda pindahkan ke yang Excel baru tadi. Pindahkan sebelah kanannya ya. Masih di baris kedua ya. Baris kedua kanannya dilanjut. Nah, kemudian dikasih nama tadi gaya komunikasi pimpinan G, K, P gitu saja ya. Kemudian dikasih ini pertanyaan 1.1 ya. Kode. Kemudian ini Anda teruskan ke kanan ada 12 ya. Oke, ini yang X2. Kemudian untuk yang Y-nya nanti teruskan lagi di sampingnya ya. Kita copy lagi ya. Langsung ya saya copy lagi ke sampingnya, kita copy ada 12 pertanyaan ya. Berikan ke samping ini ya. Kasih nama ya. Tadi namanya kinerja bawahan berarti KB 1.1 gitu ya. Copy ke kanan sampai 12 ya. Oke, kita lihat. Oke, sudah
Sesuai ya. Nah, ini nanti data yang digunakan untuk analisa PNS, ya, data inputannya. Kita simpan dulu. File, save as, ya, kita simpan kasus 1, kasus 1, ya. Kemudian tipenya Anda pilih yang CSP, ya, koma delimited, ya, delimited ini ya, Anda pilih, klik, ya, kasus 1, CSP, kemudian save, simpan, yes. Nah, ini data ini yang nanti dianalisa menggunakan PLS. Setelah itu Anda buka PLS-nya, ya, sebentar, saya buka dulu PLS-nya. PLS 3, ya. Anda klik PLS-nya. Dan kita buka dulu. Oke, ini sudah hampir saya besarkan. Nah, ya, tampilannya begini, PLS, Smart PLS. Nah, tampilannya begini ya. Nanti kirinya ini mungkin banyak punya orang lain ya yang sudah mengerjakan dan lain sebagainya. Ya. Anda nanti buka new project atau file create new project, bisa file create new project ya. Atau Anda new project juga bisa ya. Dan nanti bisa tampil ya. Project, new project. Anda kasih nama kasus 1. Oke. Nah, ini nanti di sebelah kiri muncul kasus 1 ya. Ada double klik untuk import data, kemudian ada kasus 1. Pertama double klik yang import data. Nah, data yang tadi yang Anda simpan, yang kasus 1 CSV tadi, ya, Anda cari. Oke, ini kasus 1 ya, langsung oke ya. Nah, nanti langsung memproses ini ya. Langsung memproses, berarti berhasil ya, sudah. Kemudian baru yang ini di sini kiri 30 rekod ya, 30 responden. Kemudian ada pet model ini ya, Anda klik 2 kali. Nah, mulai Anda gambar ya. Ini untuk sembunyikan biar lebih luas ini kita tutup dulu. Kita gambar, ini laten variabel. Anda klik di laten, jadi defaultnya pertama di select ini ya. Nanti Anda klik dulu di laten variabel. Jadi variabelnya ada 3 ya. Anda klik saja tempat kosong. 1, 2, 3. Oke. Kalau sudah dinomorkan lagi kursornya ini ke select lagi ya. Select lagi ya. Nah, ini di drag untuk diatur posisinya yang bagus di mana. Ya. Kemudian dikasih nama ya. Yang pertama ini diklik dulu, kemudian klik kanan, rename ya, kasih nama tadi komunikasi interpersonal bawahan. Oke. Yang bawah klik sekali, kemudian klik kanan, rename gaya komunikasi pimpinan ya. Oke. Yang Y ini klik sekali, klik kanan, rename kinerja bawahan. Oke, kalau sudah, kemudian kita bikin panahnya dulu boleh. Ini ada di atas ada connect ya.
Ada penghubung ini, Anda klik, ya. Kemudian Anda hubung-hubungkan antara variabel ini, Anda klik, tekan, arahkan, lepas, ya. Klik lagi. Ini tekan, arahkan, lepas, ya. Variabelnya begini ya. Kemudian kursornya normalkan lagi ke select lagi. Select, gitu ya. Komunikasi internal bawahan, ini indikatornya atau pertanyaannya tadi yang KIB ya. KIB 1, Anda klik semua, save. KIB 10, kemudian Anda drag, tarik, drag, masukkan di komunikasi internal bawahan. Gaya komunikasi GKP ya, GKP 1 sampai 12 ya. Anda drag lagi satu-satu ya bisa gitu ya, langsung bisa. Yang kinerja juga seperti itu, ada 12, Anda tarik. Nah, posisinya seperti ini tadi modelnya ya. Yang pertama sesuai di PPT. Nah, ini kemudian kita atur biar cantik gitu ya. Posisinya ini yang kuning, pertanyaan indikatornya dan di sini ya. Kita taruh di atas boleh, kanan boleh, bawah boleh ya. Caranya Anda klik ya, kinerja bawahan, kemudian klik kanan. Nah, ini ada pengaturan ya. Ini di atas, di kiri, di bawah, di kanan, saya taruh di kanan. Nah, biar bagus begini ya. Kemudian kita atur posisinya biar lurus gitu ya. Nah, kalau sudah mulai simpan, save ya. Ini di kiri atas ada tombol save, simpan. Kalau sudah simpan, kemudian mulai analisis, ada kalkulasi, calculate ya. Anda klik calculate, kemudian pilih PLS algoritma ya. Algoritma Anda klik, kemudian start kalkulasi mulai menghitung. Anda klik saja, dia otomatis menghitung. Oke, ya. Ini sudah jadi. Kalau sudah jadi, Anda lihat ya. Yang pertama Anda lakukan, Anda simpan dulu ya, ekspor ke Excel ya, biar nanti kalau PLS-nya sudah ditutup, tampilannya ya, untuk analisisnya masih ada ya. Diekspor aja, klik start ekspor ya. Kasus 1 kasih nama kasus 1 algoritma. Oke, algoritma save ya. Nanti saudara bisa lihat di Excel juga bisa ya. Di aplikasinya juga bisa ya. Nah, ini hasil Excel-nya ya. Yang kasus 1 algoritmanya. Tampilannya nanti begini hasil simpanannya ya. Di bawah ada navigasi komplit chart sama grafiknya ya. Chartnya, grafiknya. Nah, ini bisa diklik nanti ya, yang show ini bisa diklik nanti, saudara klik yang outer loading itu untuk validitasnya ya, kemudian sama ada ini construct reliability and validity untuk reliabilitasnya ya. Ini outer loading, misalkan kita klik ya. Nah, ini outer loading ya, outer loading. Jadi ini ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 10, 11 gitu ya. Kalau merah ini berarti tidak valid gitu ya. Kalau yang hijau ini valid ya. Ini juga ya. Karena tadi sesuai pedoman kalau di bawah 0,7 itu tidak valid, tapi kalau di atas 0,7 itu valid. Ini dilihatnya dari sini. Kemudian Anda masuk ke navigasi lagi ya. Nah, nanti yang diklik yang reliability kalau Anda ingin mengetahui reliability-nya ya. Nah, ini disiap rombak alfanya, berarti kalau hijau reliable ya. Kalau merah berarti tidak reliable ya, dan seterusnya. Nah, nanti tergantung kebutuhan Anda mau butuhnya apa saja ya. Anda bisa diklik di navigasinya ini. Atau kalau di PLS ya, di PLS, Smart PLS juga tadi bisa dilihat ya. Ini tadi tampilannya bersama outer loading ya, Anda klik ini kelihatan ya. Kemudian tadi ada construct reliability kelihatan. Ini Anda copy ya, ditaruh di pembahasannya ya, diskriminan ini juga ada ya.
Jadi ini analisis yang pertama. Kemudian untuk mengetahui itu berpengaruh atau tidak, X1, X2 berpengaruh atau tidak, pakai analisis yang berikutnya. Sebelum analisis berikutnya, Anda klik di gambarnya dulu ya. Ini di atas ini kan ada tampilan-tampilan yang pet modelnya dulu. Anda posisi tampilan begini, kemudian Anda analisis lagi, kalkulasi. Sekarang pilih yang bootstrapping, klik, kemudian start kalkulasi. Nah, ini untuk mengatakan ada pengaruh atau tidak, ini terlihat di sini nih, ya. Oh, ada pengaruhnya ini, ya. Ya, komunikasi pimpinan, kinerja bawahan, ya. Sekian 0,003, komunikasi kinerja bawahan, berarti ada pengaruh ya. X1 terhadap ini gaya komunikasi pimpinan berarti X2 ya terhadap Y, kemudian komunikasi personal bawahan berarti X1 terhadap Y ya. Ini koefisien regresinya kalau Anda pakai regresi ini koefisien regresinya 0,392, 0,6 berarti ini koefisien regresinya. Kalau ini pakai regresi yang signya itu ya, yang harus di atas 0,05 ya. Begitu ya, tinggal nanti Anda copy, taruh di pembahasan, kemudian dijelaskan begitu ya. Nah, ini juga simpan juga export to Excel, kasus 1, kasih nama kasus 1 bootstrapping ya, enter. Oke, nah ini nanti di tampilan Excelnya sudah ada, silakan nanti dibuka ya, di tampilan Excelnya seperti ini, bootstrapping. Nah, bootstrapping ya. Jadi walaupun palesnya sudah saudara keluar gitu ya, nah, Anda bisa melihat hasil analisisnya di sini semua. Tadi PET-nya bagaimana, oh pengaruhnya ini signifikan atau tidak, gitu ya. Di sini ada ya. Oke, itu contohnya begitu cara menganalisisnya, gitu ya. Oke, sementara begitu nanti tinggal Anda pelajari cara bahasnya bagaimana, tadi data-data yang diambil apa saja. Kemudian untuk analisa yang lain juga bisa ya, misalkan Anda analisis lagi, nah, analisis lagi, misalkan tadi masuk ke PNS lagi ya, misalkan masuk ke PNS lagi, Anda analisis lagi, ini ada satu lagi, Anda nanti masuk sebelum analisis seperti biasa, Anda masuk ke bagannya dulu, klik ya, bagannya dulu, klik, ya, jangan lupa ya, kemudian kalkulasi ada yang blindfolding, ya, blindfolding Anda klik, start kalkulasi. Nah, ini untuk melihat tadi Q kuadratnya di atas 0 atau tidak. Kalau di atas 0 berarti tadi bisa untuk modelnya bagus ya, bisa untuk memprediksi. Ini juga silakan diekspor ke Excel ya, sehingga nanti pada waktu eh, aplikasinya ditutup, saudara masih bisa melihat hasil analisisnya. Kasih blendfolding di sini. Sip. Oke, itu. Nah, ya, jelas ya. Nah, nanti dicoba, ya, dipraktekkan. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Oke, saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.